Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ustazah harap kalian dalam kondisi sehat supaya kalian mudah menerima pelajaran di hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 tentang persatuan dalam perbedaan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dan manfaat akan ilmu yang kita dapat di hari ini. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dan PKN. Anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita belajar tentang penyajian informasi, kemudian penyajian ide pokok dalam sebuah peta pikiran. Nah, untuk mendapatkan informasi, kita menggunakan kata tanya. Nah, sekarang fungsi kata tanya yang dapat kita gunakan untuk membuat peta pikiran. Yang pertama, ada kata tanya apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian kata tanya siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya kapan untuk menanyakan terjadinya, kapan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian di mana kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Bagaimana? Untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa. Nah, anak-anak, kata tanya tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini yang dicontohkan Ustazah. Ustazah ambil dari bacaan yang ada di halaman 77 yang berjudul Penyusunan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kata tanya apa saja yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah siapa yang menyusun teks proklamasi? Kemudian di mana teks proklamasi disusun? Ketiga, bagaimana proses pembuatan teks proklamasi? Keempat, kapan teks proklamasi dibacakan? Kelima, siapa yang mengetik teks proklamasi? Dan yang keenam, mengapa menggunakan mesin ketik milik konsultan Jerman? Anak-anak, setelah kata tanya ini kita susun dalam sebuah peta pikiran, kita bisa menjawabnya atau informasi penting yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, yang menyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Yang kedua, teks proklamasi disusun di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ketiga, setelah berdiskusi dan teks proklamasi sudah tersusun dan diketik, kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Makanya dikenal dengan Soekarno-Hatta. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, itu yang ada di teks proklamasi. Kemudian teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan yang kelima, yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik ditemani oleh BM Dia. Yang keenam, mengapa menggunakan mesin ketik yang bukan miliknya Laksamana Maeda, karena penyusunannya di rumahnya Laksamana Maeda, karena mesin ketik Laksamana Maeda menggunakan huruf kanji. Nah, itulah informasi yang kita dapatkan dari kata tanya yang tersaji dalam peta pikiran tadi. Nah, sekarang informasi penting ini pun bisa kita sajikan dalam bentuk peta pikiran.
Ya, informasi penting ini bisa kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini contohnya menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Di tengah judul teks yang tadi, ya, yang sama dengan contoh penyajian kata tanya. Jawaban yang pertama adalah dari kata tanya siapa yang menyusun teks proklamasi, kemudian informasi penting yang kita dapatkan bisa kita tuliskan di sini. Nah, di sini ini jawabannya, informasi yang bisa kita dapatkan dari kata tanya siapa tadi, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, begitupun seterusnya. Kita bisa menuliskan informasi penting tadi di kolom-kolom yang ada di sini. Kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Selain bentuk seperti ini anak-anak, kalian juga bisa menggabungkan antara kata tanya dengan informasi yang kita dapatkan dari kata tanya tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini judul teks bacaannya, penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita gunakan kata tanya siapa yang menyusun teks proklamasi, dan jawabannya langsung kita buat di sini. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, penyajian seperti ini akan lebih memudahkan kalian dalam belajar. Nah, anak-anak, untuk pelajaran bahasa Indonesia sampai di sini ya. Kalian bisa belajar cara penyajian peta pikiran. Ya. Nah, sekarang kita ke pelajaran PKN. Makna persatuan dalam perbedaan. Anak-anak tahu kan? Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau. Dan itu merupakan kekayaan buat Indonesia, buat bangsa kita. Ya. Ada perbedaan suku bangsa, ada perbedaan agama, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Perbedaan-perbedaan itu merupakan kekayaan yang kita miliki. Jadi, janganlah perbedaan itu dibuat suatu pemicu adanya pertikaian. Nah, di dalam suatu keluarga pun terkadang kita ada perbedaan suku bangsa misalnya, karena orang tua kita menikah dengan yang dari suku lain, atau tante menikah dengan dari suku lain. Tetapi itu bukan berarti kita harus memisahkan diri, tetapi justru itu kita harus bangga karena kita memiliki berbagai macam suku. Nah, bagaimana sikap yang harus kita terapkan? Yang pertama adalah peduli. Peduli artinya bahwa kita hidup dengan orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Jadi, kalau mengganggu orang lain, kita tidak usah melakukannya. Tetapi kita berbuat apa yang menyenangkan buat orang lain. Jadi kita tahu kalau waktunya orang lain beribadah, maka kita tidak boleh teriak-teriak atau mengganggu mereka. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun negara. Dan ada lagi sikap yang harus kita terapkan, yaitu toleransi. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu.
meskipun terdapat perbedaan. Toleransi ini merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita juga punya banyak teman, dan kemungkinannya teman itu bisa dari suku lain ataupun bahasanya yang berbeda. Nah, bagaimana nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah kita? Yang pertama adalah membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Jadi kalau ada teman yang kesulitan, jangan malah diolok-olok bodoh atau apa, tapi kita bisa membantu mereka. Kemudian melakukan piket kelas bersama, bermain bersama pada jam istirahat, dan mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Nah, anak-anak, apa ada manfaatnya? Tentu saja ada. Manfaat yang diperoleh antara lain dapat saling membantu memahami pelajaran. Jadi, ketika kita tidak bisa, kita dengan mudah kita meminta bantuan teman kita. Karena kita juga membantu ketika teman kita kurang memahami salah satu pelajaran. Kemudian, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan yang semakin erat. Tentu saja karena saling membantu, akhirnya kita dengan teman-teman kita menjadi lebih akrab. Membangun kekompakan dan kepedulian. Nah, anak-anak, dengan kita bersama-sama, kita bersatu, maka kita selalu kompak dan utamakan saling peduli. Kalau ada temannya yang ada kesusahan, nah kita berusaha untuk membantu. Anak-anak, selain itu kita juga punya lingkungan. Ketika kita pulang dari sekolah, kita berada di lingkungan masyarakat. Bagaimana pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat? Contoh penerapan di lingkungan masyarakat. Membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Artinya, tanpa melihat latar belakang, bukan berarti kalau tidak dari suku Jawa kita nggak usah membantu. Nah, itu yang salah. Membantu korban bencana alam, suku apapun, mereka berbahasa apa saja, atau beragama yang lain pun, agama berbeda dengan kita, mereka bukan muslim misalnya, tetap kita punya kewajiban untuk saling membantu. Mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, ini anak-anak yang perlu kita terapkan. Kita tidak usah saling mengolok agama orang lain, ya, karena kita punya keyakinan sendiri, mereka juga punya keyakinan sendiri. Menghormati toleransi beragama bukan berarti kita harus ikut agama mereka. Bukan berarti kita harus ikut beribadah seperti mereka. Tetapi kita membiarkan mereka melakukan ibadah dan mereka juga membiarkan kita melakukan ibadah dengan baik. Itu namanya toleransi beragama yang benar. Kemudian membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku dan agama. Jadi kalau ada tetangga kita yang kekurangan, jangan ditanya dulu agamanya apa baru dibantu. Kalau agamanya sama baru dibantu. Bukan seperti itu anak-anak. Tetapi dari agama apapun, dari suku apapun, kita punya kewajiban untuk membantu. Karena tetangga itu orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita punya kesulitan, merekalah yang akan membantu kita. Manfaat yang diperoleh antara lain kehidupan masyarakat menjadi damai, aman, dan tentram. Masalah yang ada cepat terselesaikan dan lebih banyak
pendapat saat bermusyawarah. Jadi ketika kita mengadakan musyawarah untuk kemajuan di lingkungan kita, orang-orang lebih mudah mengeluarkan pendapatnya karena sudah merasa seperti keluarga sendiri, terjalin keakraban satu sama lain, sehingga tidak ada rasa minder, sungkan atau apa dalam mengemukakan pendapat. Dan yang lain pun saling menghargai pendapat orang lain, sehingga tidak merasa dikecilkan atau tersisihkan di suatu lingkungan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahasa Indonesia dan PKN. Ustazah buat tugas untuk kalian. Yang pertama, bacalah teks penyebarluasan berita proklamasi yang ada di Bupena halaman 91. Kemudian, carilah informasi penting pada bacaan tersebut, sajikan dalam peta pikiran. Dan yang ketiga, tuliskan kegiatan di sekolah yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Itu tugas dari Ustazah, kalian kerjakan. Kemudian dikumpulkan nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.